Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli memastikan besaran upah minimum provinsi 2025 akan mengalami kenaikan. Serikat Buruh berharap kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi 6 juta rupiah. Sementara pengusaha berharap kenaikan tidak lebih tinggi sehingga membuat perusahaan punya ruang untuk tumbuh, bukannya gulung tikar atau bahkan hengkang dari Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan Yasirli memastikan besaran upah minimum provinsi 2025 akan mengalami kenaikan. Meski begitu, hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan besaran atau formulasi apa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah para pekerja ini, sebab masih dalam tahap pembahasan bersama Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah. Sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam FSP, LEM, SPSI DKI Jakarta kembali turun ke jalan pada hari Rabu siang. Mereka menyuarakan aspirasi terkait penetapan upah minimum provinsi untuk tahun 2025 yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Pertama, harus menetapkan upah minimum provinsi tahun 2025 itu dengan mengesampingkan PP nomor 51 tahun 2023 yang lalu. Ya, dan usulan kita adalah 6,5 juta. Ya, itu usulan kita. Mengacu kepada usulan kita itu adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi Jakarta dan juga tambahan alfa yang lainnya. Sebagaimana diketahui, formula perhitungan kenaikan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 bisa saja tidak digunakan pemerintah, mengingat belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu turut membuat 21 pasal di dalamnya diubah, termasuk soal pengupahan. Adapun UMP DKI Jakarta pada 2024 adalah sekitar 5.070.000, sekaligus menjadi provinsi dengan nilai UMP tertinggi. Perwakilan pengusaha berharap upah minimum kali ini tidak terlalu tinggi, sehingga dapat membuat perusahaan punya ruang untuk tumbuh. Pasalnya kenaikan upah tinggi sebelum pandemi di kisaran 8% per tahun telah membuat banyak perusahaan tidak kuat, bahkan hengkang. Sementara itu, DPR memutuskan penetapan UMP 2025 tidak lagi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Peraturan itu sudah tidak berlaku pasca putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan juga Presiden KSPI Said Iqbal. Selaku perwakilan buruh di gedung DPR Rabu siang, Dasko mengatakan DPR, pemerintah, dan perwakilan buruh akan mengkaji indeks upah buruh dan menindaklanjuti putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Dasko turut mewanti-wanti jangan sampai ada pihak yang dirugikan terkait upah buruh. Sesuai dengan keputusan MK, bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku, dan lalu kemudian menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan seksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pengusaha maupun buruh. Demikian. Tidak mengacu PP 51. Nah? Tidak mengacu PP 51. Dan karena PP 51 sudah tidak berlaku, sistem pengupahan dan lain akan dibicarakan bersama-sama. Demikian.